Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Novikade dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang definisi dan pengukuran risiko operasional. Selanjutnya ada pengertian risiko operasional. Nah, risiko operasional ini adalah merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol. Misalnya, risiko operasional ini seperti risiko pada komputer karena terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, dan kesalahan dalam pencatatan pembelian barang yang tidak adanya kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, sebagainya. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko ini merupakan risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional bank seperti kegiatan pengkreditan dan investasi. Teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia. Risiko operasional bukanlah hal baru walaupun disadari merupakan risiko yang paling akhir terdefinisikan dalam Basel II. Definisi risiko operasional dalam Basel II termasuk risiko hukum, namun tidak mencakup risiko bisnis, strategis, dan reputasi. Menurut Mahdu 2009, risiko operasional merupakan tipe risiko yang paling tua, tetapi yang paling sedikit dipahami dan dibandingkan dengan risiko lainnya. Misalnya risiko pasar maupun risiko tingkat bunga. Perusahaan sudah mengenali risiko operasional tersebut dengan nama yang berbeda. Sebagai contoh, perusahaan selalu berusaha memperbaiki sistem, prosedur, atau proses bisnis melalui manajemen kualitas. Perusahaan memberikan training kepada karyawannya agar mereka semakin terlatih dan semakin sedikit membuat kesalahan. Dalam konteks manajemen risiko, upaya tersebut dipandang sebagai upaya untuk mengelola atau menurunkan risiko operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Belatri Amanda akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk risiko operasional. Yang pertama yaitu risiko pada komputer. Risiko pada bidang komputer ini biasa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Pada era sekarang ini, setiap kemajuan teknologi perangkat lunak selalu diikuti dengan berbagai permasalahan yang timbul. Hacker adalah salah satu yang begitu tertarik untuk menggeluti bidang perangkat lunak serta mencoba menerobos setiap proteksi yang dibuat oleh suatu lembaga. Yang kedua yaitu kerusakan maintenance pabrik. Setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki mesin, sangat mengandalkan pada kualitas peralatan dalam menunjang produksi. Maka biaya pada pemeliharaan, perawatan, dan penggantian peralatan pabrik bersifat rutin. Yang ketiga yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memperlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai barang dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu kesalahan dalam pembukaan secara manual. Risiko dalam bidang pembukaan secara manual sebenarnya terjadi karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, pembukaan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran, kebakaran, kesalahan, tidak bisa atau sulit untuk mencari penggantinya. Yang kedua yaitu kesalahan dalam pencatatan secara pembukuan terjadi, maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan secara manual. Yang ketiga yaitu proses penyusunan pembukuan akan berlangsung dengan waktu yang lama sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif. Yang keempat yaitu setiap pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat. Dan risiko operasional yang terakhir yaitu kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Risiko seperti ini timbul pada saat kesepakatan dalam setiap pembelian barang tidak bisa diikuti dengan perjanjian bahwa barang tersebut bisa ditukar kembali dan berbagai kesepakatan lainnya. Saya Tiara Dwi Rahayu akan menjelaskan poin 2.3 tentang pengukuran operasional.
Menurut Mamdu, salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi berikut ini. Yang pertama, frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Yang kedua, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Pengukuran risiko operasional dapat kita lakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi risiko yang terjadi, maka semakin tinggi kemungkinan untuk mendapatkan return, dengan asumsi risiko dan return bersifat linear. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pada gambar hubungan return dan standar deviasi dalam perspektif risiko operasional. Pada posisi pertama, semakin tinggi pengharapan pada return, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya standar deviasi, atau dengan kata lain, kondisi maksimalitas return bersifat searah atau linear dengan risiko yang akan diterima. Pada posisi 2, return berada pada posisi rendah dan standar deviasi pada posisi tinggi, atau dengan kata lain, return dan standar deviasi bersifat tidak searah. Pada posisi ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan antisipasi dan menerapkan strategi yang maksimal guna menghindari kenaikan risiko yang lebih tinggi. Posisi 3, di mana return berada pada posisi rendah dan bersifat searah. Posisi 4, di mana return pada posisi tinggi dan standar deviasi pada posisi rendah. Dengan kata lain, return dan standar deviasi bersifat tidak searah atau non-linear. Pada kondisi ini perlu dicermati, yaitu risiko sangat sulit diprediksi. Kemudian kondisi dan situasi ini terjadi pada saat kontrol risiko menjadi lemah karena perusahaan selama ini terbuai oleh profit. Posisi M, posisi yang dianggap sebagai titik yang paling optimal untuk kondisi return dan standar deviasi. Jika pihak manajemen dan para komisaris perusahaan menginginkan kondisi yang stabil dalam artian safety position, maka sebaiknya memilih posisi M. Yang keempat, biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisis yang mencakup: yang pertama, menghitung dan menetapkan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak ditetapkan untuk mengelola risiko. Yang keempat, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian risiko operasional ini. Yang kelima, risiko operasional dan modal kerja. Pemahaman risiko operasional telah dibahas di atas secara dalam, maka baiknya kita juga mengetahui pengertian dari modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya, seperti membiayai bahan baku, membayar gaji pegawai, upah buruh, membayar listrik, membayar tagihan telepon, biaya kebersihan, dan berbagai pengeluaran lainnya, di mana setiap pengeluaran yang dilakukan tersebut dicatat dan dibukukan secara terperinci.